Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang penuh warna. Ribuan pulau, ratusan bahasa, dan berbagai agama hidup berdampingan dalam satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun, pernahkah kamu bertanya, bagaimana kita tetap bersatu meski berbeda? Jawabannya adalah dengan moderasi beragama. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi umat yang adil, seimbang, dan menghindari sikap ekstrim. Mari kita pelajari bersama apa itu moderasi beragama dan mengapa kita sebagai generasi muda perlu memahaminya dan mengamalkannya. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama. Bukan pula berarti melemahkan iman atau menoleransi semua hal atas nama kebebasan. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan menghindari sikap berlebihan atau melampaui batas. Dalam istilah Arab, sikap berlebihan disebut dengan ghulu. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, karena sesungguhnya orang sebelum kalian binasa karena sikap berlebihan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam sendiri menegaskan bahwa umat Islam adalah ummatan wasaton, atau umat pertengahan. Hal ini tercermin dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143 berikut ini. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat atau Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya, Allah benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Berdasarkan ayat tersebut, Islam mengajarkan kita untuk mengambil jalan tengah, teguh dalam akidah, namun bijak dalam bermuamalah atau hubungan sosial dengan manusia. Tanpa moderasi, perbedaan bisa menjadi sumber konflik dan perpecahan. Kita bisa melihat dalam sejarah dan kehidupan sekarang, betapa mudahnya isu agama dimanfaatkan untuk memecah belah. Padahal, Islam mengajarkan kita bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Maka, moderasi beragama menjadi penting untuk menjaga perdamaian, menghormati perbedaan, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Lalu, apa saja nilai-nilai yang menjadi inti dari moderasi beragama? Setidaknya ada 4 nilai utama yang harus kita pahami dan amalkan. Yang pertama, toleransi. Toleransi bukan berarti membenarkan keyakinan orang lain, tapi menghormati hak mereka untuk berbeda. Seorang muslim tetap yakin dengan agamanya, tapi tidak memaksa orang lain menerima keyakinan yang sama. Nabi Muhammad SAW bahkan menjalin hubungan baik dengan non-muslim di Madinah dan memberikan mereka hak-haknya sebagai warga. Nilai yang kedua yaitu anti kekerasan. Islam melarang kekerasan, apalagi dalam menyebarkan ajarannya. Dakwah dilakukan dengan hikmah, bukan dengan paksaan. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nilai yang ketiga yaitu komitmen kebangsaan. Cinta tanah air adalah bagian dari iman.
Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan hidup rukun di dalamnya adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan kecintaan pada tanah kelahirannya, yaitu Mekah. Nilai yang terakhir yaitu keadilan. Islam mewajibkan kita bersikap adil, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 disebutkan, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, kemudian, moderasi beragama bukan hanya konsep, tetapi harus menjadi saksi hidup sehari-hari, terutama bagi kita seorang pelajar. Kamu bisa menerapkannya dengan, yang pertama, menghormati teman yang berbeda keyakinan, tidak mencela agama lain, dan tidak menyebarkan stereotip. Yang kedua, bijak dalam bermedia sosial. Hindari menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang memicu permusuhan. Yang ketiga, mengutamakan dialog daripada debat. Ketika berbeda pendapat, utamakan musyawarah dan pemahaman. Yang keempat, berperan aktif dalam kegiatan sosial lintas agama, kerja bakti, gotong royong, ataupun kegiatan kemanusiaan. Ingat, kita bisa tetap teguh pada ajaran Islam sekaligus menjadi agen perdamaian di masyarakat. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh toleransi beragama dalam kehidupan nyata berikut ini. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman 2 buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Moderasi beragama adalah cermin keindahan ajaran Islam, damai, adil, dan rahmatan lil alamin. Sebagai generasi muda, kita punya peran besar untuk menjaga kerukunan. Mari kita tunjukkan bahwa Islam itu penuh kasih sayang, bukan kebencian. Bahwa beragama secara benar tidak berarti membenci yang berbeda. Mari jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari konflik. Karena dengan moderasi beragama, Indonesia akan terus damai dan bersatu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.